Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Bertemu lagi dengan KPU Kota Magelang dalam acara Jumpa Kita. Sebagai satu terobosan dari KPU Kota Magelang untuk menyampaikan informasi-informasi terkait pemilu, pemilihan, maupun informasi-informasi lain yang bermanfaat untuk masyarakat, kali ini kita akan menghadirkan tamu yang spesial dari teman Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang, Mas Wiwit. Silahkan Mas Wiwit untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, saya Wiwit Arif, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang, periode 2021-2024. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-75 tahun ini pada teman-teman, sejawat, kawan-kawan yang bekerja di bidang jurnalistik. Oke, terima kasih Mas Wiwit. Kalian saya juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional yang ke-70. Nah, Mas Wiwit, ini ngobrol-ngobrol kita ya, Mas Wiwit ya, terkait dengan peran pers. Kan kalau di negara demokrasi, kalau dari teori demokrasi itu kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Kemudian sebenarnya kan peran keempat itu dari peran pers. Berapa jauh sampai saat ini, apakah masih relevan peran pers saat ini dengan yang menjadi teori dari demokrasi tersebut? Yang pertama itu kaitannya dengan sejarah pers ya. Jadi pemahaman kami bahwa pers itu bermula salah satu produk di dunia ini ketika peradaban Romawi. Kemudian di Nusantara ini, di Indonesia terutama, pers berawal bukan dari lahirnya Hari Pers, tetapi sebelumnya juga waktu zaman kolonialisme ada pers dari pers berbahasa Belanda. Kemudian di era kemerdekaan itu lahirlah sebuah media-media baru yang disebut dengan Suara Merdeka, ketika itu lahir di Bandung, kemudian Rakyat Merdeka dan lain sebagainya. Kemudian sejak saat kelahiran pers atau Hari Pers Nasional itu dikaitkan dengan kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia. Maka sejauh ini yang menjadi patokan adalah berapa tahun Hari Pers Nasional itu sama dengan usia PWI itu sendiri. Makanya PWI menjadi organisasi pertama kali pers yang ada di Indonesia ini. Kemudian ketika sebuah transformasi ya, ketika itu memang demokrasi sedang belajar, katakanlah Indonesia sedang belajar demokrasi saat itu, di mana 4 pilar demokrasi itu yang di ujung adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang terakhir adalah pers. Pers itu sebagai penjaga demokrasi karena menjadi darah hubung antara ketiga lembaga yang tadi dengan masyarakat. Nah, itu dibutuhkan peran pers di situ. Setelah mengalami transformasi ketika Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang ini di era reformasi dan demokrasi, pers mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di antaranya kemarin waktu mungkin era-era 80-an kita diperkenalkan dengan namanya media cetak. Kemudian radio. Kemudian televisi itu hanya ada satu waktu itu. Dan sekarang di era revolusi industri keempat sampai society keempat ini kan pers sangat berkembang signifikan. Kemarin data rilis dari Kementerian Informasi bahwa ada 43.000 portal media online. Segitu banyaknya pers di sini yang mengalami perkembangan sangat signifikan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada istilahnya sekarang di era revolusi industri keempat ini, bahwa kita nggak seperti dulu ketika orang mencari hari ini beritanya apa. Itu pertanyaannya Pak. Tapi kalau sekarang dibalik. Jadi kalau sekarang itu Anda mau mencari berita apa cukup lewat ke depan ada genggaman gitu. Ketika kita memiliki gadget yang sudah menjadi kebutuhan primer, ditambah dengan kemampuan internet, kecepatan internet yang sangat luar biasa ini, sehingga media sekarang harus berubah. Bukan media yang menjadikan opini publik, tetapi kebalikannya. Masyarakat itu bisa membangun opini publik yang kemudian akan dituangkan di media massa. Jauh ini perkembangannya seperti itu, Pak. Ya, ada plus, ada minusnya. Tapi kalau masih jadi pers, keberadaan pers itu masih
sangat-sangat berperan dalam tatanan demokrasi negara kita. Ya, luar biasa ini Mas Wiwit ini atas penjelasannya. Nah, ini yang sangat menarik ya kalau menurut kami. Ini kan ketika media ini menjadi tidak terbatas. Setiap orang bisa mengakses, bahkan bisa membuat berita sendiri. Iya, yang tentunya ini juga bisa membingungkan masyarakat. Karena kan bisa saja berita itu benar, berita itu tidak. Nah, bagaimana masyarakat ketika harus bisa mengantisipasi jangan sampai mendapatkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Lalu di pers sendiri, antisipasi untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kalau mau cari berita yang benar, ya seperti apa? Apakah mungkin sudah ada organisasi-organisasi selain PBI itu yang benar-benar bisa menjaga marwah, menyeimbangkan informasi yang diterima dan diberikan oleh masyarakat itu? Jadi perkembangan dunia maya ya, perkembangan kecepatan internet ditambah dengan kita yang punya gadget masing-masing, seolah-olah memang itu banyak keuntungan, tapi di satu sisi memunculkan sesuatu hal yang baru yang itu jadi mega dahsyat gitu. Katakanlah apa ya istilahnya, orang mengklik berita itu akan muncul semua link-link itu, semua konten-konten yang ada di dalamnya, dan yang terbesar adalah media sosial, Pak. Jadi media sosial itu bisa dikatakan sebagai kemajuan zaman sekaligus dampak dari perkembangan internet ini. Nah, peran terbesar dari media sosial itu sebenarnya untuk saling berhubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tanpa adanya pertemuan, Pak. Jadi kalau dibuat penghitungan kemarin bahwa hoax ya, tadi yang di pertanyaan Pak Ketua itu adalah hoax. Hoax itu muncul sebagian 80%-nya ada di media sosial. Baik itu mulai platform, ya kita tahulah media sosial itu apa-apa jenisnya, itu sebagian besar memang diproduksi hoax itu sengaja ada yang memanfaatkan seperti itu, kesempatan semacam itu. Kemudian ada yang paling berkembang itu ini ya, yang lagi tren itu adalah suatu link kemudian di-share di grup WhatsApp, entah itu alumni apa. Nah, itu akan semakin berkembang. Nah, kami sendiri di PWI bahwa perlu kami sampaikan bahwa PWI jelas itu adalah organisasi yang diakui Dewan Pers karena menjadi yang pertama dan sekaligus pencetus Hari Pers Nasional. Kemudian yang kedua itu ada Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Nah, itu organisasi wartawan yang memang sudah diakui legalitasnya. Kemudian ada Pewarta Foto Indonesia atau PWFI, dan yang terakhir itu IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Di luar itu maka mohon maaf, Dewan Pers memang sudah melakukan kajian, verifikasi dan lain sebagainya, memang tidak menampung organisasi yang lain di luar di dalam organisasi kewartawanan. Nah, di satu sisi perkembangan media sosial dan juga media massa yang terus-menerus seperti ini, tadi saya juga sampaikan bahwa opini publik kemudian yang membangun narasi sekarang ini memang jadi istilahnya bermunculan gitu loh, media-media online yang dalam tanda kutip belum bisa dilegalisasi, kemudian belum bisa diakui karena kemudahan mengakses sebuah internet. Saya membuat portal media itu bisa. Kemudian saya kaitkan kalau ini media massa online yang saya punya, kemudian saya mau mengizinkan, mengajukan izin, itu bisa menggunakan NIB, Pak, nomor induk berusaha. Itu sangat mudah gitu. Tapi tanpa keterlibatan Dewan Pers itu, maka itu sebuah portal yang bisa dikatakan bukan media namanya. Terima kasih Mas Wiwit. Jadinya kan tentunya kan dari Dewan Pers itu juga sudah mengantisipasi ya kemungkinan adanya simpang siur beritanya, mungkin simpang siur informasi. Nah, ini kembali kita ke peran PBI inilah, terutama di Kota Magelang ini ya. Kita kan kembali ke sini. Sejauh ini kan kita melihat tiap ada event, apalagi event besar seperti pemilu, pemilihan, itu kan masyarakat juga pengen mendapatkan informasi yang
lengkap, jelas, dan seimbang tentunya. Nah, sampai saat ini, bagaimana penilaian penilaian dari teman-teman PWI ini terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilihan di Kota Magelang ini? Apakah penyelenggara pemilu ini sudah transparan, maksudnya kan seperti itu, menyampaikan informasi secara lengkap kepada masyarakat, atau masih perlu catatan-catatan yang harus diberikan kepada penyelenggara pemilu, kan, baik itu KPU maupun Bawaslu, terkait dengan penyempurnaan penyampaian informasi kepada masyarakat? Ya, jadi saya mohon maaf lupa untuk menyampaikan bahwa bagaimana cara kita membendung hoax yang beritanya masih simpang siur dan terkadang meresahkan gitu. Yang pertama adalah literasi, Pak, sebenarnya. Ya, ini hoax ini bisa diatasi dengan cara literasi kita, wawasan kita. Wawasan kita kalau luas ya insya Allah akan terhindar dari hoax itu. Kemudian kita punya cek dan recheck. Kita punya gawai, kita punya gadget, kita bisa cek berita itu valid atau enggak. Kalau itu diproduksi oleh sebuah media massa yang besar, sudah ternama, itu jelas. Perbandingnya hoax itu sangat kecil sekali. Kalau itu diproduksi oleh media massa, Pak. Tapi kalau itu diproduksi oleh media-media yang mohon maaf dalam tanda kutip tadi, itu ya bisa diragukan gitu loh. Sekarang kita masih punya alatnya sudah lengkap gitu untuk memeriksa hoax itu. Di samping wawasan kita yang luas juga, dengan tinggal klik aja di jempol itu sudah akan tertera semuanya. Kita tahulah bisa memilah ini yang hoax, ini yang benar, ini yang fakta, ini yang tidak gitu. Nah, kemudian tadi peran pers ya, Pak Basmar, tanya dengan yang perjalanan KPU selama ini ditempuh, saya kira sangat-sangat transparan ya. KPU sudah punya program bahwa media massa ini memang harus terlibat di dalam pesta demokrasi. Jadi saya juga sangat-sangat sepakat ketika sekarang calon dalam tanda kutip calon kepala daerah itu sekarang tidak perlu difasilitasi, tidak perlu terlalu menampilkan dirinya di media massa, karena KPU sudah memfasilitasi Pak iklan, dan itu adil sekali, Pak. Nah, ini yang saya kira perkembangannya sangat bagus. Jadi tidak ada media A memihak terhadap calon A, media B memihak terhadap calon B. Tapi karena difasilitasi oleh KPU, maka ini akan timbul keadilan gitu. Antara calon A, mohon maaf ini calon A ini kurang mempunyai finansial yang cukup sehingga dia tidak bisa beriklan di media massa. Sedangkan calon B sebaliknya. Nah, ini ditengahi oleh KPU sehingga calon A bisa difasilitasi oleh KPU, calon B bisa difasilitasi oleh KPU, sehingga terjadi keadilan, kesetaraan gitu loh. Mau calon itu yang dipilih masyarakat yang benar-benar yang berkualitas, berkompeten, bukan dalam tanda kutip punya finansial. Itu, Pak. Yang kedua, kami terkait perhatian kami PWI di Kota Magelang, karena di Kota Magelang ini punya KPU ya sangat-sangat transparan. Saya akui waktu itu kami bergabung saya menjadi wartawan itu tahun 2010, kemudian sudah merekam jejak lah beberapa kepemiluan di KPU Kota Magelang ini tahun 2013 yang pertama, yaitu dengan sekarang di terakhir tahun 2020 itu memang ya ada perkembangan sangat signifikan, masuk keadilan tadi. Dan kita PWI itu berencana membentuk sebuah MAPI, masyarakat pers pengawas pemilu. Nah, ini sudah dibentuk di kota-kota lain, di daerah lain, terutama di pusat. Itu agar untuk memberikan fungsi keberadaan pers ini semakin menciptakan sebuah demokrasi yang sehat, sebuah demokrasi yang positif gitu. Kita membangun narasi-narasi yang kaitannya dengan membangun opini yang positif, bukan untuk menakut-nakuti atau mungkin merendahkan calon yang lain. Nah, ini kan selama ini belum ada tindakan seperti itu dari pers sendiri. Kemudian penindakan dari Bawaslu juga kalau kerana pers itu akan sangat susah dikendalikan. Nah, kita berencana berinisiatif kalau di internal PWI itu nantinya terbentuk sebuah organisasi atau lembaga yang di dalamnya itu khusus memang menangani masalah kepemiluan terkait netralitas bisa, kemudian mencegah politik uang juga, itu yang tidak
berimbang, itu kita bisa lakukan pencegahan-pencegahan. Luar biasa nih, teman pemilih. Jadi kan PWI membentuk masyarakat pers pengawas pemilu ya. Nah tentunya kan nanti hasil dari pengawasan ini tetap ujung-ujungnya kan ke Bawaslu juga ya, karena kan yang diberi kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran kejadian-kejadian di pemilu maupun pemilihan itu kan Bawaslu. Nah teman pemilih, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita yang semakin lama semakin panas dan semakin menarik ini, mari kita ikuti informasi berikut ini. Teman pemilih, kembali lagi bersama kita dalam acara jumpa kita. Kita lanjutkan obrolan yang tadi sudah semakin panas ini. Tapi mudah-mudahan Mas Wiwit tidak menjadi dingin dengan obrolan tadi itu. Nah Mas Wiwit ya, ini terkait dengan semakin banyaknya media-media yang kita nggak tahu nih media ini sebenarnya berasal dari mana. Itu kan seringkali ada berita-berita yang hampir sama bertumbukan. Nah kira-kira ini dari teman-teman PWI ini sendiri, ini bisa menyampaikan informasi kalau ini berita yang benar ataupun mungkin ada kendala-kendala itu yang justru malah menghambat teman-teman PWI untuk menyampaikan informasi seutuhnya kepada masyarakat. Ini apakah ada hal-hal seperti itu yang mungkin terjadi ini Mas Wiwit? Ya, memang sangat banyak sekali kejadian seperti itu. Di mana posisi kami ya seolah-olah memang selalu tergantikan. Karena itu, kalau media sosial itu cenderung memakai kecepatan, Pak. Ya, memang membahas hoax ini sangat kompleks ya. Di beberapa kuncinya yang tadi saya sebutkan bahwa kemampuan literasi kita, kemudian cek recheck. Check and recheck ini sebenarnya sudah sangat mudah diberikan. Dewan Pers itu sudah menyediakan sebuah platform baru yang dimana kita bisa menggunakan smartphone kita. Itu kalau kita ragu apakah ini beritanya benar atau tidak gitu, kita bisa cek di website Dewan Pers. Nah di situ kita bisa cek, misalnya namanya ini .com gitu, itu akan tertera, termasuk wartawannya. KPU mungkin bisa ini ya, kalau misalnya ada kedatangan orang yang mengaku wartawan baru atau apa, itu bisa dicek di kolom itu namanya siapa, terus dia sudah apa kategori wartawannya. Jadi kalau di kami itu namanya wartawan ada 3 tingkatan Pak. Yang pertama adalah wartawan muda, yang kedua itu wartawan madya, yang terakhir ada wartawan utama. Jadi klasifikasinya itu panjang, prosesnya untuk menjadi seorang wartawan itu juga tidak mudah. Katakanlah kalau seperti ini, guru untuk mendapatkan sertifikasi kan harus sekolah dulu, harus melalui syarat administrasi dan lain sebagainya. Begitupun dengan wartawan, Pak. Dokter katakanlah gini, untuk mendapat status profesi dokter itu maka harus sekolah lagi, kemudian ada koas dan lain sebagainya. Kemudian organisasi profesi dokter itu juga nggak sembarangan, ada ID. Nah, ada yang di luar itu tidak diakui, ada juga gitu kan. Wartawan juga sama, Pak. Jadi tidak semua orang yang berkecimpung di dunia jurnalistik itu wartawan. Entah itu misalnya di media massa ada loper koran, itu tidak bisa disebutkan menjadi seorang wartawan. Ada juga editor, itu juga tidak bisa disebutkan seorang wartawan. Jadi masih banyak hal lagi. Wartawan itu sekarang kecenderungan masyarakat berpikir bahwa wartawan adalah profesi yang umum, yang jurnalistik itu adalah wartawan. Padahal tidak, ada banyak seleksi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencegah hoax ini, kami pun sebenarnya agak ekstrim untuk melakukan perang terhadap hoax ini. Sebenarnya itu bukan juga tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab masyarakat. Ketika sebuah fenomena di media sosial, kemudian dipaparkan ada berita hoax macam-macam ini, nah kita yang merasa terusik dengan berita-berita itu, kita langsung membuat klarifikasi tanpa adanya, padahal itu bukan kesalahan atau tanggung jawab kami. Misalnya ada persoalan A, itu benarnya itu hanya 20%.
Nah, kita coba meluruskan tanpa adanya diminta, tanpa itu diperintah, kita harus langsung mengklarifikasi supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Matur nuwun Mas Wi. Nah, ini yang mungkin saja terjadi ya dengan banyaknya bebasnya itu kan media sosial dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang kan beritanya itu mungkin apakah nyadur-nyadur lah, mungkin nyadur dari berita ini kemudian diunggah lagi. Nah, sebenarnya ketika seseorang ini menyampaikan berita yang berasal dari pihak lain, ini apakah memang harus izin memberitahukan ataukah bebas-bebas saja? Toh ini di dunia maya. Nah, itu mungkin ada pandangan seperti itu. Bagaimana Mas Wiwit ini? Ya, memang kalau sebuah konten media massa itu sudah di-upload atau diunggah di sebuah online atau mungkin sudah dicetak di koran, sudah diunggah di televisi, apakah itu jadi konsumsi publik? Iya, Pak. Jawabannya betul. Itu sudah menjadi ranah konsumsi publik. Akan tetapi ketika itu dimanfaatkan bukan untuk konsumsi publik dalam arti itu di re-upload, kemudian re-uploadnya itu untuk kegiatan komersil, maka kita berhadapan dengan undang-undang hak cipta. Nah, di situ sebaiknya ada ya penyampaian dari pemerintah. Seharusnya dari pemerintah itu ikut terlibat mengedukasi, memberikan sosialisasi pengguna atau pegiat media sosial itu supaya tidak main copy paste gitu loh. Kalau itu dibaca sih nggak masalah gitu. Kalau itu untuk konsumsi pribadi nggak masalah. Tetapi ketika itu di copy paste kemudian di re-upload dan ada unsur komersil di situ, maka sebaiknya memang seyogyanya lah minta izin dulu. Kan kami itu di wartawan tugasnya di lapangan, Pak. Jadi ketika ada kejadian sesuatu, kita itu datang di tempat itu, kemudian ada proses wawancara, ada proses editing, baru nanti dicetak atau diunggah di media online. Tidak sekedar ini beritanya dari A, kemudian kita tempelkan di media kami, itu enggak bisa seperti itu, Pak. Tapi memang itu harus yang protes dari media itu sendiri. Nah, kebanyakan pegiat media sosial itu mainnya repost, Pak. Jadi ketika kita membuat konten berita, dia repost tanpa izin gitu. Dan ini yang bagi saya itu sangat merugikan bagi profesi wartawan. Jadi seolah-olah kinerja wartawan itu tidak dianggap lah, tidak terhitung di situ. Padahal kita harus, ya itu tadi, harus datang ke tempat lokasi kejadiannya, harus wawancara dengan narasumber yang ada di situ, harus cek-recek apakah ini benar sesuai ini, harus editing dan prosesnya ya sangat panjang. Jadi harapan kami itu bisa ada sosialisasi lah dari pemerintah untuk meluruskan hal ini supaya sama-sama ya kita sudah bekerja seperti ini, maka ya sesungguhnya kalau itu mau dimanfaatkan secara komersil ya paling tidak izin dulu lah gitu, Pak. Tapi ada langkah antisipasi gitu atau langkah kira-kira ke depannya supaya tidak terjadi seperti itu dari teman-teman wartawan, ada langkah-langkah nggak itu? Kami di PWI Kota Magelang terutama sangat terbuka dengan para pegiat media sosial. Ayo kita bareng-bareng membangun Kota Magelang, ayo gitu loh. Kita nggak masalah kamu dapat keuntungan berapa, kami dapat keuntungan berapa, itu kita lupakan itu. Tapi yang kami inginkan itu adalah sebuah kekompakan. Karena antara media sosial dengan media massa itu sekarang ini ya tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa kami membutuhkan media sosial dan mereka juga membutuhkan media massa. Masyarakat juga. Ayo kita duduk bareng-bareng untuk satu tujuan membangun Kota Magelang. Perlu ada koordinasi ya, mungkin perlu ada pertemuan bersama mungkin seperti itu. Ini terkait dengan pemilu lagi nih Mas ini. Untuk Hari Pers yang ke-75. Ini kan paling tidak teman-teman pers ini untuk menyampaikan informasi bahwa nanti di tahun 2024 ini ada 2 event besar yang akan kita alami, baik yaitu pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ini jauh ini dari teman-teman pers sudah mensosialisasikan informasi tersebut ke masyarakat seberapa jauh? Kalau secara umum dan besar-besaran memang belum, Pak. Tetapi paling tidak kami sudah menyematkan dalam secara split
itu terkait dengan pesta demokrasi yang akan kita jalani di tahun 2024. Nah, ini saya lanjutkan tadi pertanyaannya ini. Untuk persiapan masyarakat menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024, informasi-informasi yang mungkin harus masyarakat terima. Ini harapan dari teman-teman PWI kepada KPU Kota Magelang sebagai penyelenggara itu apa? Harapan kami KPU ya tetap seperti kerja dengan penuh keadilan, kemudian selalu transparan, terbuka, selalu netral, dan terutama terhadap kinerja kami di wartawan, sebisa mungkin lah kita tetap saling bermitra, saling berkontribusi positif demi perkembangan demokrasi yang semakin. Harapan kami ke depan PWI bisa dilibatkan dalam kegiatan aktif. Kami akan membentuk sebuah organisasi atau lembaga khusus yang berkutat di bidang pemilu, yaitu MAPILU yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian untuk menjamin supaya pemberitaan-pemberitaan itu juga memerangi hoax, kami nanti akan membentuk sebuah satgas sendiri atau satuan tugas untuk menangani berita hoax khusus kepemiluan di tahun 2020. Nah, mungkin ini saya juga ingin informasikan ya. Jadi kan gini ya Mas Wid ya. Jadi setiap kegiatan KPU ini kan selalu kita unggah di media kita, yaitu website, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman PWI bisa melihat ini, mencoba menengok ini website KPU seperti apa. Pasti ini beritanya akan menarik. Mungkin agar informasi ini juga tidak berputar di sekitar KPU, tapi kalau teman PWI menyampaikan juga, mungkin bisa masyarakat juga bisa tahu bahwa tahapannya ini kan sudah akan dimulai. Mungkin ini harapan kami seperti itu. Nah, tentunya kan selain itu juga belum kita akhiri ya Mas Wiwit. Yeah. Ini harapan dari Mas Wiwit sebagai Ketua PWI kepada masyarakat Kota Magelang, agar masyarakat Kota Magelang ini semakin cerdas, semakin kritis, juga semakin informatif. Ini apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat pemilih Kota Magelang? Masyarakat Kota Magelang senantiasa meningkatkan budaya literasinya, kemudian meningkatkan wawasannya, mencari informasi-informasi yang benar-benar dapat membangun, kemudian mengenal demokrasi itu dengan baik dan benar. Jadi kalau sebuah harapan kami, masyarakat Kota Magelang itu tidak mudah dipecah belah itu dengan adanya kemampuan literasi yang sangat baik, kemudian wawasannya cukup, itu akan sangat sekali susah kalau itu mau dipecah belah. Tujuan demokrasi itu kan untuk menciptakan sebuah hal yang sangat positif, Pak. Artinya yang bukan menilai sebuah calon kandidat A itu harus yang sesuai dengan pemikirannya, tapi dilihat dari bagaimana kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan calon itu. Jadi kami harapkan demokrasi di Kota Magelang melalui KPU, melalui wartawan, melalui masyarakat seluruhnya yang bersama-sama berkembang agar demokrasi kita tercipta sangat baik dan yang memang sudah menjadi cita-cita bangsa. Terima kasih nih Mas Wiwit. Ini saya ingin nggak tanya sih, saya cuman agar masyarakat ini mungkin saja teman pemilih ini pengen tahu kalau mau berkomunikasi dengan teman-teman wartawan, mungkin mau ada koordinasi dan sebagainya. Ini apa, dari PWI mungkin punya medsos untuk bisa dilihat atau punya web-web tersendiri. Ini mungkin bisa disampaikan di sini juga. Iya. Kami punya beberapa media sosial di Facebook, kemudian ada di Twitter, ada juga di Instagram. Nah, yang paling banyak dapat interaksi itu di Instagram PWI.Kota Magelang. Kalau itu sekedar bincang-bincang atau mungkin komunikasi lewat dunia maya, kita open di situ, Pak. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga. Kalaupun mau bertemu, kita biasanya punya sekretariat ya di
kompleks DPRD Kota Magelang itu kita punya sekretariat ya, walaupun nggak luas, tapi bisalah untuk mengakomodasi teman-teman yang ingin mengajak kami diskusi dan lain sebagainya. Kalau jadi PWI itu kan yang menampung seluruh wartawan yang ada di Kota Magelang, baik itu dari televisi, kemudian media cetak, media elektronik, ada juga dari media online dan lain sebagainya. Kita punya beberapa bidang. Yang pertama itu adalah bidang organisasi, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang perlindungan hukum, yang terakhir adalah bidang multimedia. Jadi semuanya sudah kami plot. Untuk yang biasanya di media sosial itu bagian multimedia, kemudian yang perlindungan hukum biasanya itu yang dari backgroundnya adalah sarjana hukum, kemudian yang dari organisasi itu penguatan organisasi, kemudian yang pendidikan itu, nah ini yang paling penting adalah ya meningkatkan kompetensi setiap anggota PWI Kota Magelang. Kita ada uji kompetensi wartawan atau UKW, insya Allah kita selenggarakan pada bulan Maret tahun 2022 di Kabupaten Magelang. Nah, dari 35 anggota PWI Kota Magelang, 10 diantaranya akan mengikuti UKW. UKW yang saya sebutkan tadi, Bapak, bahwa ya wartawan itu ada 3 kastanya atau klasifikasinya, wartawan muda, madya, dan juga utama. Terima kasih Mas Wiwit atas informasi-informasi yang diberikan. Nah, teman pemilih, luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Belum kita akhiri, Mas Wiwit ya, selamat Hari Pers Nasional yang ke-75. Semoga pers semakin berkontribusi sangat tinggi pada kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, teman pemilih, demikian tadi bincang kita di acara Jumpa Kita episode ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum kita akhiri, saya Basmar Perianto Amron mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Jangan lupa like and subscribe medsos KPI Kota Magelang, website KPI Kota Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.